Pernah kepikiran nggak, gimana caranya sebuah konflik yang terjadi ribuan kilometer jauhnya di Timur Tengah, tiba-tiba bisa banget ngaruh ke stabilitas negara kita? Bahkan sampai ke isi dompet kita di sini, di Indonesia. Nah, hari ini kita akan bedah laporan dari Data Mine Indonesia buat cari tahu jawabannya. Oke, kita mulai ya. Ini dia nih, pertanyaan kuncinya. Mungkin kedengarannya jauh banget ya, nggak ada urusannya sama kita. Tapi seperti yang bakal kita lihat, di dunia yang sekarang ini super terkoneksi, jarak itu udah nggak jadi masalah lagi. Guncangan ekonomi dan politik itu bisa nyebar cepat banget. Yuk, kita cari tahu kenapa. Oke, jadi pertama-tama kita harus ngerti dulu kenapa sih wilayah ini penting banget. Ini bukan cuma soal perang di satu daerah aja. Apapun yang terjadi di Timur Tengah, itu efeknya bisa kemana-mana, ke seluruh dunia. Dan inilah pusat masalahnya, Selat Hormuz. Coba bayangin deh, ini tuh kayak urat nadi utama buat pasokan energi global. Kalau jalur ini sampai mampet atau terganggu, wah, seluruh sistem peredaran energi dunia bisa langsung kolaps. Serius. Nah, lihat angka ini, 20%. Itu artinya 1 dari setiap 5 barel minyak yang dipakai di seluruh dunia harus lewat jalur sempit ini. Angka ini nunjukin banget betapa rapuhnya pasukan energi kita semua. Cuma gara-gara stabilitas di satu titik kecil di peta. Sekarang pertanyaannya, gimana caranya ketegangan di Selat Hormuz ini bisa menjalar jadi guncangan ekonomi di seluruh dunia? Ini bukan sulap ya, tapi ada alurnya. Ada rantai sebab akibat yang jelas banget. Ini dia nih efek dominonya. Jadi begitu konflik memanas, pasar langsung panik. Akibatnya, harga minyak mentah meroket. Nah, para investor global ini kan nggak mau rugi. Mereka langsung cari aset aman, biasanya dolar Amerika dan emas. Terus gimana caranya? Ya mereka tarik duit mereka dari pasar-pasar yang dianggap lebih beresiko. Termasuk, sayangnya, Indonesia. Jadi kalau kita rangkum, laporan Data Mine ini nemuin 5 risiko utama yang langsung mengancam negara berkembang seperti kita. Harga minyak naik, dolar makin kuat, modal pada kabur, dan perdagangan dunia bisa terganggu. Tiap poin ini itu tuh tekanan yang berat banget buat ekonomi kita. Oke, tadi kita udah ngomongin yang gede-gede ya. Pasar global, investor. Sekarang, ayo kita tarik masalah ini jadi lebih personal. Gimana caranya semua keributan tadi akhirnya berasa langsung di kantong kita masing-masing? Laporan ini ngasih kita 3 skenario, 3 kemungkinan. Kalau konfliknya kecil-kecilan aja, ya tekanannya mungkin masih bisa kita atasi lah. Tapi kalau konfliknya meluas kawasan, tekanannya jadi besar. Dan skenario paling parah, kalau Selat Hormuz sampai benar-benar terganggu, kita udah nggak ngomongin tekanan lagi, tapi resiko krisis energi. Ngeri kan? Dan disinilah semuanya nyambung. Jadi gini, waktu modal asing pada keluar, nilai rupiah kita melemah. Karena kita masih impor minyak, biaya impornya jadi makin mahal dalam rupiah. Nah, biaya mahal ini akhirnya diterusin ke harga BBM, ongkos transportasi, sampai harga cabai di pasar. Itulah yang namanya inflasi, yang pelan-pelan bikin uang kita jadi nggak ada artinya. Tapi jangan salah, guncangannya tuh gak cuma soal duit. Konflik ini juga bikin gelombang di dunia politik, diplomasi, dan bahkan sampai ke timeline media sosial kita. Posisi Indonesia itu unik banget, dan jujur agak rumit. Di satu sisi, kita harus netral untuk menjaga stabilitas dunia. Tapi di sisi lain, kita punya amanat konstitusi dan juga suara publik yang kuat untuk terus mendukung Palestina. Ini kayak jalan di atas tali, butuh keseimbangan yang luar biasa. Nah, yang menarik, waktu laporan ini menganalisis media sosial, ternyata netizen kita terbagi jadi 3 kelompok. Dan coba tebak, ternyata kebanyakan orang masuk di kelompok pertama. Mereka ngikutin isunya. Tapi yang paling mereka khawatirkan itu bukan perangnya, tapi dampaknya ke ekonomi sehari-hari. Harga BBM naik apa enggak? Inflasi gimana? Dan ini dia intinya. Dari semua dampak ekonomi yang ada, kenaikan harga BBM itu adalah pemicu kegelisahan publik yang paling kuat. Kenapa? Karena ini adalah isu yang paling cepat dan paling gampang dirasain sama semua orang, dari Sabang sampai Merauke. Oke, kita udah lihat masalahnya, dampaknya. Terus gimana ke depannya? Apa yang perlu kita waspadai menurut laporan ini? Yuk, kita lihat proyeksi jangka pendeknya. Ini dia, rangkuman perkiraannya buat 3 bulan ke depan. Rupiah kayaknya bakal sedikit melemah, harga minyak dan inflasi cenderung naik, dan pasar saham bakal naik turun gak jelas. Sentimen publik sih diprediksi bakal tetap tenang ya, asal kekhawatiran mereka soal ekonomi bisa ditangani dengan baik sama pemerintah. Jadi intinya apa? Apa yang harus kita lakukan? Menurut laporan ini, kuncinya cuma satu, koordinasi. Kebijakan ekonomi yang gerak cepat, langkah diplomasi yang cerdas, dan komunikasi ke publik yang jujur dan terbuka. 3 hal ini jadi pilar utama buat jaga negara kita tetap stabil. Dan bahasan kita hari ini menyisakan satu pertanyaan besar buat kita renungin bareng-bareng.
Konflik yang ini mungkin nanti akan selesai, tapi ketidakpastian global itu akan selalu ada. Pertanyaannya bukan lagi kalau ada guncangan berikutnya, tapi kapan? Dan yang paling penting, seberapa siap kita sebagai bangsa buat menghadapinya? Terima kasih sudah menyimak.